Cara sederhana untuk mengurangi nyeri lutut dan nyeri sendi pinggul tanpa operasi. Jika lutut Anda berbunyi saat berdiri, pinggang terasa kaku ketika bangun dari duduk, atau berjalan sebentar saja sudah membuat sendi terasa nyeri, ini adalah masalah Anda sekarang. Gejala seperti lutut kering, bunyi krek saat jongkok, pinggang berat, dan tubuh kaku lebih dari 30 menit setiap pagi bukan sekadar tanda usia. Itu tanda sendi Anda kehabisan bantalan dan pelumas alami. Banyak orang memilih minum obat nyeri agar cepat lega. Nyeri memang berkurang, tetapi sendi tidak diperbaiki dan ginjal justru menanggung risikonya. Jika Anda tidak ingin hidup bergantung pada obat dan tetap bisa berjalan dengan nyaman, video ini perlu Anda tonton sampai selesai. Di sini, saya akan menunjukkan langkah sederhana dari dapur rumah yang bisa membantu mengurangi nyeri lutut dan sendi pinggul, lebih aman untuk ginjal, dan bisa mulai dilakukan segera setelah video ini berakhir. Sekarang tuliskan di kolom komentar, "Saya ingin lutut dan pinggang lebih ringan." Dan sebutkan juga kota tempat Anda menonton, agar saya tahu masalah ini sedang dirasakan oleh siapa saja di seluruh Indonesia. Nyeri lutut dan nyeri sendi, pinggul bukan muncul karena usia, tetapi karena sendi kehilangan dua hal penting, bantalan dan pelumas. Ini adalah penyebab utama yang sering diabaikan. Saat masih muda, sendi selalu basah dan licin. Tulang tidak saling bergesekan karena ada lapisan bantalan yang empuk dan cairan pelumas yang cukup. Seiring waktu, tubuh memproduksi pelumas sendi semakin sedikit. Bantalan menipis. Akibatnya, tulang mulai saling bergesek. Inilah yang menimbulkan bunyi krek, rasa panas, nyeri, dan kaku. Kesalahan besar yang sering terjadi adalah fokus hanya pada menghilangkan rasa sakit, bukan memperbaiki kondisi sendi. Obat pereda nyeri hanya mematikan sinyal sakit di otak. Sendi tetap kering, bantalan tetap rusak. Karena itu nyeri akan selalu kembali, bahkan semakin sering. Jika Anda ingin nyeri berkurang secara nyata, fokusnya harus diubah. Bukan pada rasa sakitnya, tetapi pada memulihkan kondisi sendi. Artinya, tubuh perlu dibantu untuk mendapatkan kembali bahan yang mendukung bantalan dan pelumas sendi. Hal penting yang perlu Anda pahami sekarang adalah ini. Sendi yang kering tidak bisa diperbaiki dengan istirahat saja. Sendi yang aus tidak membaik dengan obat nyeri saja. Sendi membutuhkan nutrisi yang tepat dan rutin. Karena itu, langkah pertama yang harus dilakukan adalah berhenti menganggap nyeri sendi sebagai hal wajar yang tidak bisa diperbaiki. Selama sendi masih bisa digerakkan, masih ada peluang untuk membantu memperbaikinya secara alami. Mulai hari ini, jangan bertanya, obat apa yang paling cepat menghilangkan nyeri, tetapi tanyakan, apa yang dibutuhkan sendi saya agar kembali lebih licin dan lebih ringan. Di bagian berikutnya, saya akan menjelaskan mengapa obat pereda nyeri justru mempercepat kerusakan ginjal pada orang usia lanjut, dan kapan obat boleh digunakan, serta kapan harus dihindari. Obat pereda nyeri tidak memperbaiki sendi. Ia hanya menekan rasa sakit sementara. Masalahnya, pada orang usia lanjut, penggunaan obat nyeri yang berulang justru membawa risiko besar bagi ginjal. Sebagian besar obat nyeri bekerja dengan cara menghambat aliran darah tertentu. Efek ini memang membuat nyeri berkurang, tetapi pada saat yang sama aliran darah ke ginjal ikut menurun. Ginjal membutuhkan aliran darah yang stabil untuk menyaring racun. Jika alirannya terus ditekan, kemampuan ginjal menurun secara perlahan tanpa rasa sakit dan tanpa tanda awal yang jelas. Inilah yang berbahaya. Banyak orang merasa baik-baik saja karena nyeri berkurang, padahal ginjal sedang bekerja lebih keras dari seharusnya. Kerusakan ginjal pada usia lanjut sering terjadi diam-diam, baru terasa ketika sudah berat. Karena itu, obat nyeri tidak boleh dijadikan kebiasaan harian. Obat hanya boleh dipakai sebagai bantuan darurat, bukan solusi utama.
Jika setiap kali lutut atau pinggang sakit lalu langsung minum obat, sendi tidak diperbaiki dan ginjal terus ditekan. Langkah yang benar adalah ini. Pertama, hentikan penggunaan obat nyeri sebagai solusi rutin. Kedua, jika nyeri masih kuat, obat boleh digunakan sesekali, tetapi tidak setiap hari dan tidak dalam jangka panjang. Ketiga, alihkan fokus pada cara yang membantu sendi pulih, sehingga kebutuhan obat bisa dikurangi perlahan. Tujuan utama bukan menghilangkan nyeri secepat mungkin, tetapi mengurangi ketergantungan pada obat. Ketika sendi mulai mendapatkan dukungan yang tepat, rasa nyeri akan berkurang dengan sendirinya dan kebutuhan obat ikut menurun. Jika Anda ingin lutut dan sendi pinggul terasa lebih ringan tanpa membebani ginjal, maka obat nyeri bukan jalan utama. Di bagian selanjutnya, saya akan menunjukkan bagian paling bernilai dari telur rebus yang sering dibuang, padahal justru berperan penting untuk membantu kondisi sendi. Bagian paling bernilai dari telur rebus bukan hanya putih dan kuningnya, tetapi lapisan tipis berwarna putih yang menempel di antara cangkang dan telur. Bagian ini sering dibuang, padahal justru membantu mendukung kondisi sendi. Lapisan tipis tersebut mengandung zat alami yang membantu menjaga elastisitas bantalan sendi. Ketika bantalan mulai menipis, sendi terasa kering, kasar, dan mudah nyeri. Inilah sebabnya mengapa banyak orang merasa lutut berbunyi dan terasa berat saat bergerak. Yang perlu dilakukan sangat sederhana dan tidak membutuhkan pengolahan rumit. Pertama, rebus telur hingga matang sempurna. Kedua, saat mengupas, lakukan dengan perlahan. Jangan membersihkan telur sampai licin mengkilap. Biarkan lapisan putih tipis tetap menempel pada telur. Ketiga, makan telur rebus tersebut bersama lapisan tipisnya, bukan hanya putih dan kuning telur saja. Bagian yang terasa sedikit kasar dan tidak rata itulah yang penting. Banyak orang justru menghilangkan bagian ini karena ingin telur terlihat bersih. Mulai sekarang, hentikan kebiasaan itu. Yang dicari bukan tampilan, tetapi manfaatnya. Cukup konsumsi telur rebus dengan cara ini setiap pagi. Tidak perlu jumlah berlebihan. Yang terpenting adalah rutin dan konsisten. Dengan cara ini, tubuh mendapatkan dukungan alami untuk membantu bantalan sendi tanpa bahan kimia dan tanpa membebani ginjal. Jika Anda ingin sendi terasa lebih ringan, lebih lentur, dan tidak cepat nyeri, jangan melewatkan bagian ini. Di bagian berikutnya, saya akan menjelaskan cara menggunakan kolang-kaling dengan benar. Karena jika salah cara, manfaatnya hilang dan justru bisa menimbulkan masalah. Kolang-kaling bukan penyebab masalah sendi. Masalah muncul karena cara pengolahannya yang salah. Jika kolang-kaling direndam sirup manis atau gula berlebihan, manfaatnya hilang dan justru membebani tubuh. Kolang-kaling yang diolah dengan benar membantu menambah kelicinan sendi. Teksturnya yang kenyal mendukung cairan pelumas sendi agar tidak cepat kering. Karena itu, yang penting bukan sekadar memakan kolang-kaling, tetapi cara menyiapkannya. Langkahnya sederhana dan bisa dilakukan di rumah. Pertama, cuci kolang-kaling dan rendam dalam air cucian beras selama kurang lebih 1 jam. Langkah ini membantu mengurangi lendir dan rasa tidak nyaman. Kedua, bilas hingga bersih, lalu rebus dengan air bersih bersama jahe yang dimemarkan. Jahe membantu memberikan rasa hangat dan mendukung kenyamanan sendi. Ketiga, hindari penggunaan sirup botolan atau pewarna. Jika ingin rasa sedikit manis, gunakan gula alami dalam jumlah sangat sedikit atau tidak sama sekali. Cara mengonsumsinya juga mudah. Makan kolang-kaling ini sebagai camilan ringan tidak perlu banyak. Yang terpenting adalah rutin setiap hari, bukan jumlahnya. Dengan cara ini, kolang-kaling bekerja membantu sendi tetap licin tanpa meningkatkan risiko bagi ginjal. Ingat satu hal penting, kolang-kaling bukan obat cepat,
Ia membantu sendi jika digunakan dengan benar dan konsisten. Jika Anda mengharapkan hasil instan, tetapi tetap menggunakan gula berlebihan, manfaatnya tidak akan terasa. Di bagian selanjutnya, saya akan mengajak Anda melakukan pengecekan singkat pada sendi sendiri, agar Anda tahu apakah kondisi sendi masih bisa dibantu dengan langkah alami ini, dan kapan harus mulai bertindak sekarang juga. Sekarang, lakukan pengecekan sederhana pada sendi Anda sendiri. Ini penting agar Anda tahu apakah sendi perlu dibantu sekarang, bukan nanti. Pertama, perhatikan lutut saat bergerak. Cobalah berdiri dari posisi duduk atau jongkok secara perlahan. Jika muncul bunyi krek, rasa kasar, atau seperti ada pasir di dalam lutut, itu tanda pelumas sendi sudah berkurang. Sendi dalam kondisi ini tidak boleh dibiarkan tanpa perawatan. Kedua, perhatikan pinggang dan sendi pinggul saat bangun tidur. Jika pinggang terasa berat, kaku, atau sulit diluruskan, itu menunjukkan sendi dan otot di sekitarnya bekerja dalam kondisi tidak seimbang. Biasanya ini terjadi karena lutut tidak nyaman, sehingga beban tubuh terbagi tidak merata. Ketiga, hitung waktu kekakuan pagi hari. Jika tubuh terasa kaku lebih dari 30 menit setelah bangun tidur, itu tanda sendi mengalami peradangan ringan yang berlangsung lama. Kondisi ini tidak akan membaik hanya dengan istirahat atau obat nyeri sesekali. Jika Anda merasakan satu saja dari tanda-tanda ini, jangan menunggu sampai nyeri semakin berat. Ini adalah peringatan awal, bukan vonis. Pada tahap ini, sendi masih bisa dibantu dengan langkah alami jika dilakukan secara rutin. Langkah yang perlu Anda lakukan sekarang sangat jelas. Mulai perhatikan cara Anda bergerak setiap hari. Hentikan kebiasaan menahan sakit tanpa solusi. Mulai dukung sendi dengan cara yang sudah dijelaskan sebelumnya. Semakin cepat Anda bertindak, semakin besar peluang sendi terasa lebih ringan dan lebih nyaman. Menunda hanya akan membuat nyeri lebih sering muncul dan lebih sulit dikendalikan. Di bagian berikutnya, saya akan menjelaskan cara menggabungkan semua langkah ini dengan waktu yang tepat, agar hasilnya lebih terasa dan mudah dijadikan kebiasaan harian. Agar hasilnya terasa lebih jelas, waktu konsumsi dan konsistensi adalah kunci. Dua bahan yang sudah dibahas akan bekerja lebih baik jika digunakan pada waktu yang tepat dan dengan cara yang sederhana. Lakukan seperti ini. Pada pagi hari, setelah sarapan ringan, konsumsi telur rebus bersama lapisan putih tipisnya. Waktu pagi membantu tubuh menggunakan nutrisi tersebut untuk mendukung bantalan sendi saat Anda mulai bergerak sepanjang hari. Pada sore hari, konsumsi kolang-kaling yang sudah diolah dengan benar sebagai camilan ringan. Waktu sore membantu menjaga kelicinan sendi setelah digunakan seharian, sehingga kaku dan rasa berat tidak menumpuk hingga malam. Tidak perlu menambah bahan lain. Tidak perlu dosis berlebihan. Kesederhanaan dan keteraturan jauh lebih penting daripada jumlah. Lakukan setiap hari tanpa jeda, minimal selama beberapa minggu agar tubuh punya waktu beradaptasi. Perhatikan juga satu hal penting. Selama menjalani langkah ini, kurangi kebiasaan langsung minum obat nyeri. Jika nyeri masih terasa kuat, obat boleh digunakan sesekali. Tetapi tujuan utamanya adalah agar kebutuhan obat semakin berkurang dari waktu ke waktu. Dengan pola ini, Anda membantu sendi mendapatkan dukungan secara alami, bukan dipaksa bekerja di kondisi kering dan aus. Banyak orang gagal bukan karena caranya salah, tetapi karena tidak konsisten dan terlalu ingin hasil cepat. Mulai besok, ingat satu pola sederhana ini. Pagi telur rebus dengan lapisan putihnya. Sore kolang-kaling olahan yang benar. Jika Anda ingin sendi terasa lebih ringan, bergerak lebih nyaman, dan tetap menjaga ginjal, jadikan ini kebiasaan harian, bukan percobaan singkat. Nyeri lutut dan nyeri sendi pinggul bukan sesuatu yang harus diterima begitu saja. Selama Anda masih bisa bergerak,
masih ada cara untuk membantu sendi bekerja lebih nyaman tanpa bergantung pada obat dan tanpa membebani ginjal. Hari ini Anda sudah tahu 3 hal penting. Pertama, nyeri sendi bukan karena usia, tetapi karena sendi kehilangan bantalan dan pelumas. Kedua, obat nyeri bukan solusi jangka panjang dan perlu dibatasi. Ketiga, langkah sederhana dari dapur rumah bisa membantu jika dilakukan dengan cara yang benar dan konsisten. Tidak perlu menunggu sampai nyeri semakin berat. Tidak perlu menunggu sampai sulit berjalan. Mulailah dari hal yang paling mudah, dari apa yang sudah Anda miliki di rumah. Perubahan kecil yang dilakukan setiap hari jauh lebih berarti daripada usaha besar yang hanya dilakukan sesekali. Jika Anda merasa informasi ini bermanfaat dan ingin mulai menerapkannya, tuliskan di kolom komentar. Saya siap mulai hari ini. Jika Anda ingin saya membahas topik lain yang sering Anda rasakan, seperti nyeri pinggang, lutut kaku saat salat, atau cara menjaga sendi agar tetap kuat di usia lanjut, tuliskan juga angka 1 dan keluhan Anda di komentar. Tekan tombol ikuti agar Anda tidak melewatkan video berikutnya yang membahas langkah-langkah sederhana untuk hidup lebih nyaman di usia lanjut. Mulai hari ini, rawat sendi Anda dengan cara yang lebih bijak.